Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Nas Khotbah Minggu GBKP 3 Oktober 2021 tertulis pada kitab Mazmur 122 ayat 3-9. Demikian firman Tuhan. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yerusalem adalah pusat ibadah dan pusat kehidupan berbangsa. Dan rumah yang ada di Yerusalem adalah lambang kehadiran Allah. 1 Raja 9 ayat 3. Kesanalah bangsa Israel datang berkumpul dari berbagai penjuru, terkhusus pada hari-hari raya Israel. Di sana mereka bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dan berdoa untuk ditegakkannya keadilan. Sebab kesejahteraan dan sentosa hanya akan dialami umat bila keadilan ditegakkan sesuai kebenarannya. Yerusalem juga menjadi simbol pemersatu Israel. Dalam nas ini, pemazmur bukan semata-mata kagum kepada kota Yerusalem, melainkan rindu kepada Yahweh yang hadir di sana. Hal itu nyata lewat pernyataan pemazmur yang bersuka cita untuk pergi ke rumah Yahweh dan menemukan kebaikannya di sana. Mazmur 122 ayat 1-2. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Lalu suku-suku Israel yang datang dari berbagai penjuru itu berdoa memuji Tuhan, mengingat pemeliharaan Tuhan atas mereka. Dan mereka berdoa untuk Yerusalem dan lingkungannya. Katanya, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Kedatangan mereka ke rumah Tuhan di Yerusalem merupakan suatu momen yang sangat berharga dan yang mereka nanti-nantikan. Sebab mereka yakin bahwa Tuhan yang memelihara mereka hadir di sana, memberi kesejahteraan dan perlindungan bagi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, betapa indahnya kalau umat Tuhan memiliki perasaan yang sama seperti Israel, rindu dan bersuka cita menghampiri rumah Tuhan, berkumpul dengan saudara seiman, berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Seperti Israel yang mendudukkan Yerusalem sebagai lambang kesejahteraan yang mempersatukan suku-suku Israel dalam ibadah, demikianlah hendaknya kita memandang gereja sebagai tempat yang suci, lambang kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini yang mempersatukan umat pilihan Allah. Dimanapun kita berada, jika sudah tiba hari Minggu atau hari-hari raya gerejawi, baiklah semua bersuka cita dan bersiap-siap mendatangi rumah Tuhan, berkumpul dengan saudara seiman, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Jangan lagi ada yang menolak jika diajak datang ke rumah Tuhan sambil berkata, nanti saja, duluan saja, saya akan datang, tapi tak datang. Kalian aja dulu, saya ada kerjaan, ada pesta, kurang sehat, repot, tak sempat dan lain-lain. Harusnya kita lebih lagi bersuka cita dari umat Israel, sebab kita sudah dihitung sebagai umat Allah yang kudus, yang tadinya bukan siapa-siapa, karena kita bukan berasal dari suku-suku Israel. Tapi karena kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus, kita yang bukan keturunan Yahudi, kini dihitung sebagai umat pilihan Allah yang kudus. Allah juga hadir di gereja yang kita bangun, seperti Dia hadir di rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kemurahan Allah yang sebesar itu. Dan lagi saudaraku, sebagai umat yang kudus,
Hiduplah rukun dan damai dengan sesama umat dan dengan sangkep geluh yang berkumpul di rumah Tuhan. Sebab jika ada perseteruan, hal itu akan mengurangi sukacita dalam persekutuan, bahkan bisa membuat orang-orang yang kurang dewasa dalam iman menarik diri dari persekutuan, dan akhirnya dia tidak datang lagi. Hal ini sangat disayangkan. Untuk itulah semua orang harus saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti yang dituliskan dalam Ogen, Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Demikian dituliskan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih itu mempersatukan kita di dalam roh yang harus dipelihara oleh ikatan damai sejahtera, seperti dituliskan dalam Invokatio Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin.